Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu dengan saya lewat aplikasi YouTube ya. Kenapa lewat aplikasi YouTube? Karena supaya URL-nya saya bisa dapat URL-nya dan bisa saya simpan, karena URL ini sangat penting bagi saya untuk menjadi bukti apabila saya sudah melakukan kewajiban saya, yaitu melakukan perkuliahan daring dengan kalian. Nah, kalau Instagram kan nggak bisa ya. Saya ternyata story saya sendiri itu nggak bisa saya download, walaupun sudah saya simpan di draft, tetapi dalam 24 jam juga sudah hilang. Jadi saya beralih ke YouTube. Jadi mohon maaf apabila pergantian metode ini saya ganti secara mendadak. Oke, semoga bisa dimengerti dan dipahami. Oke, mengenai materi hari ini yang akan kita laksanakan adalah Lean. Oke. Kenapa saya sampaikan Lean, materi Lean ini di sekarang? Karena Lean ini merupakan pembuka untuk minggu depan kalian sudah mulai mendiskusikan hasil tugas kalian yang sudah pernah saya kasihkan pada beberapa waktu awal-awal kemarin, sebelum ada lockdown ya, sebelum ada corona dan kawan-kawan. Saya harap kalian gak lupa. Jadi ada materi Kaizen, Kanban, dan kawan-kawan yang lainnya. Jadi tolong dipersiapkan minggu depan. Setiap kelompok harus bisa mempertanggungjawabkan tugasnya masing-masing. Oke. Jadi sebelum masuk ke dalam Kaizen, Kanban, dan kawan-kawan, di sini saya akan menerangkan mengenai Lean. Jadi Lean ini terdiri atas dua bidang ya. Ada Lean Service, yang kedua adalah Lean Production atau Lean Produksi. Lean sendiri itu apa? Lean sendiri adalah perampingan. Kata istilah lainnya adalah pengurangan atau pembersihan gitu ya. Cuman kalau di manajemen mutu istilahnya lebih diambil ke perampingan. Oke. Apa sih Lean itu? Jadi sebuah perampingan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai produksi dari perusahaan itu sendiri. Karena yang dirampingkan itu adalah hal-hal yang bersifat sia-sia atau tidak memberikan nilai tambah untuk perusahaan. Nah, otomatis kalau tidak memberikan nilai tambah dan bersifat sia-sia, otomatis kan menjadi apa? Kerugian bagi perusahaan. Nah, itu Lean. Sekarang kita bahas Lean. Yang pertama adalah Lean Service atau Lean atau perampingan yang ada pada bidang jasa. Gitu ya. Ada istilah waste. Apa sih waste itu? Waste itu yang biasa kita kenal dengan kalau artinya sih kalau kita cari tahu dari kamus, waste itu adalah sampah atau hal yang sia-sia. Tapi kalau di sini diistilahkan dengan waste. Jadi yang terjadi di dalam bidang pelayanan. Kalau sampai ada waste, otomatis kerugian bagi perusahaan. Karena apa? Waste yang terdapat pada produk, otomatis efeknya nanti adalah pada pudarnya loyalitas, hilangnya kepercayaan pelanggan. Dan waste itu tidak hanya pada produk, tetapi juga pada pelayanan. Nah, ini sangat sensitif sekali bagi seorang pelanggan apabila sampai terjadi waste pada pelayanan. Nah, waste pada pelayanan itu contohnya seperti apa, Bu? Oke, kita bahas selanjutnya. Ada beberapa hal kalau di dalam lean service ya, waste-nya. Contohnya ada duplication. Duplication ini kalau kita contoh
apa ya, contoh kasusnya kita mau daftar sesuatu atau kita masuk ke dalam suatu instansi, kita mau registrasi, maka kita harus melakukan pengisian data secara berulang-ulang. Atau biasanya kita masuk, kemudian kita duduk di apa ya, misalkan di ruangan pertama kita masuk, kemudian kita di pelayanan yang pertama, kemudian kita disuruh untuk mengisi nama, data-data kita yang lain-lain. Oke, pertama. Kemudian kita beralih ke pelayanan yang kedua. Tahap yang kedua, pelayanan yang kedua. Oh, kok kita tetap diminta untuk mengisi data dan sebagainya. Hal ini masih terjadi. Sekitar 2 tahun yang lalu saya masih mengalami ya. Kalau instansinya ya saya sebutkan aja instansi pemerintah gitu ya. Tapi instansi yang mana? Saya sensor ya gitu. Cuman kalau hal yang seperti ini kalau di instansi pemerintah itu sebetulnya banyak sekali. Cuman di akhir-akhir ini alhamdulillah di beberapa instansi pemerintah, tapi di tempat yang berbeda ya. Jadi prosedur duplication ini sudah tidak ditemukan lagi. Jadi sudah mengalami yang namanya perbaikan. Jadi kalau kita kembali lagi pada duplication ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai pelanggan, kita sudah mengisi nama kita, kemudian kita udah istilahnya mengisi data kita di pelayanan yang pertama, kemudian kita harus melakukan hal yang sama di pintu yang kedua, kemudian kita harus melakukan yang sama di pintu yang ketiga dengan alasan bahwa bagiannya berbeda. Jadi kita harus melakukan duplikasi, kita harus mengulang-ulang mengisi data dan sebagainya. Otomatis kita ngerasa capek enggak? Ya pasti. Itu sangat membuang tenaga kita, membuang-buang waktu kita, dan kita akan merasakan bosan gitu. Nah, kalau kita sudah merasakan seperti itu sebagai pelanggan, otomatis ya tadi kita akan kecewa, tidak merasa senang dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan duplication. Kemudian ada necessary movement. Unnecessary movement ini gerakan, jadi mengantri beberapa kali. Kita di bagian ini mengantri, kemudian kita ada di bagian selanjutnya kita masih mengantri, dan kalau misalkan mengantrinya 1 kali 2 kali mungkin kita masih bisa istilahnya wajar ya, kita masih bisa terima. Tapi kalau ngantrinya itu lebih dari 3 kali, itu yang biasanya sudah membuat kita boring, membuat kita malas. Dan hal yang seperti itu biasanya kita alami kalau saya pribadi ya pernah mengalami hal itu ketika di rumah sakit gitu. Ketika di rumah sakit, jadi daftar sendiri, kemudian ambil antri juga sampai pada pengambilan obat, menemui dokter pun itu juga antri luar biasa. Yang sakit nggak tambah sembuh tetapi tambah emosional. Oke, itu yang terjadi kebetulan. Jadi kemudian itu unnecessary movement, itu minimnya tingkat ergonomik. Jadi kita udah capek, kemudian kita nggak akan merasa nyaman. Ergonomik itu kita nggak nyaman sudah, kita nggak ada rasa senang. Berikutnya ada unclear communication. Jadi unclear communication ini adalah komunikasi yang tidak jelas. Jadi ketika kita ambil contoh customer service, ketika customer service itu menjelaskan suatu atau memberikan suatu informasi yang tidak jelas, memberikan suatu informasi yang terlalu panjang lebar tetapi tidak to the point, kemudian tidak menjelaskan secara singkat dan tidak jelas, otomatis akan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak klarifikasi ulang. Nah, klarifikasi ulang atau pertanyaan yang banyak tadi otomatis akan memakan waktu yang banyak, waktu dari pelanggan dan juga waktu target pelayanan pelanggan yang harusnya bisa dilakukan 5 menit jadi 15 menit atau 10 menit. Nah, itu kan selisih waktu itu juga kan merupakan suatu nilai ekonomi toh, ya kan? Jadi kalau kita sampai rugi tidak melakukan hal yang sesingkat mungkin, padahal dengan waktu yang singkat setelah
itu kita bisa melakukan hal-hal yang berguna yang lain, otomatis itu yang harus kita alami gitu loh. Kalau kita melakukan hal yang tidak sesuai waktunya, artinya waktunya tidak sesingkat mungkin gitu kan, memakan waktu. Nah kemudian maka dari itu kalau kita menyampaikan sesuatu ya harus jelas. Caranya bagaimana? Kalau yang namanya seseorang itu kan kadang beda-beda ya. Ada orang itu bisa menangkap secara langsung, ada orang itu yang tidak bisa menangkap secara langsung. Jadi kalau kita mau menyampaikan informasi kepada orang lain, maka kita harus memperhatikan mimik wajah atau bahasa tubuh dari orang tersebut. Karena kalau orang nggak ngerti atas apa yang kita sampaikan, biasanya dia akan mengurutkan dahi atau melakukan apa gitu, seperti apa pandangannya dan sebagainya. Nah kalau kita bisa menangkap atau pandai menangkap bahasa atau mimik wajah dari orang tersebut tidak mengerti, maka kita wajib untuk menghentikan penjelasan kita lalu menanyakan apa yang dia tidak mengerti. Jangan sampai dia nggak ngerti tetapi kita tetap terus melanjutkan apa yang kita jelaskan. Jangan sampai seperti itu, karena hal itu akan menimbulkan waste atau keborosan waktu yang lebih lama lagi, karena kita menjelaskan panjang lebar tetapi orang tersebut tidak mengerti. Nah itu unclear communication. Kemudian inventaris yang tidak tepat. Kalau inventaris yang tidak tepat ini stok barang yang kosong atau sudah expired, atau layanan jasa yang tidak tersedia, ini inventaris yang tidak tepat. Seberapa sering sih kita harus mereka ulang rencana melakukan sesuatu hanya karena produk dan layanan yang Anda perlukan untuk sedang tidak tersedia. Jadi kalau misalkan kita udah dari rumah, kemudian kita udah siap dengan apa yang kita cari, kita list gitu ya, kita mau belanja, kemudian kita list barangnya, kita udah siap, kita udah list barang, kemudian kita udah udah membayangkan nanti kita akan apain barang-barang itu. Tetapi setelah kita udah siap dengan rencana kita, setelah kita udah sampai di toko, ternyata di luar dari apa yang kita bayangkan. Oke, seperti itu ya. Kecewanya pelanggan itu pasti akan timbul. Kemudian error. Apa sih error ini? Sama dengan tadi sebetulnya. Error ini kalau misalkan produk yang kita cari itu tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau tidak ada yang kita cari, nggak ada, kemudian kita menemukan pelayanan jasa yang tidak profesional, itu berhubungan, berarti yang error apanya? Yang error adalah ya pelayanannya ya barangnya. Otomatis kedua-duanya itu akan menjadikan pelanggan menjadi kecewa. Loss opportunity itulah yang akan terjadi. Kalau pelanggan kecewa, maka kesempatan emas itu akan hilang. Dengan datangnya pelanggan ke tempat kita, maka itulah harta yang paling besar bagi seorang pengusaha. Pelanggan itu harta yang paling berharga. Mau datang aja, mau mencoba untuk mengenal produk kita, itulah kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sangat baik. Jangan sampai kesempatan itu hilang hanya karena adanya miss atau timbulnya kekecewaan pada pelanggan. Oh, saya kira barangnya ada, oh nggak ada, oke, dia akan beralih ke tempat yang lain. Itu ya, itu loss opportunity. Kemudian ada 4 prinsip penerapan Lean yang sukses. Ada 4 prinsip, kalian bisa baca sendiri. Kita bisa bahas di Google Classroom ya. Oke, Google Classroom saya mulai besok pagi. Terserah kalian bisa mulainya kapan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dari video ini kalian bisa keep, kalian bisa
kalian bisa simpan untuk bisa disampaikan ke saya. Dan gak hanya Google Classroom, gak hanya tempat orang yang bertanya, tetapi juga tempatnya kita untuk berdiskusi, artinya mengemukakan pendapat, kemudian membantu menjawab pertanyaan siapa gitu. Oke, itulah tempatnya Google Classroom. Berikutnya, setelah ada lean service, berikutnya adalah ada lean manufacture. Nah, lean manufacture ini ada 7 ya, yang diistilahkan dengan teamwork. Kalau teamwork itu apa? Transportation dan sebagainya. Oke, yang pertama, ada yang pertama itu ada kegiatan proses produksi yang berlebih, overproduction. Kemudian ada waktu tunggu, jadi ada jeda proses produksi, itu merupakan waste. Kemudian ada transportasi berlebih, jadi transportasi merupakan pergerakan barang dari material, work in progress atau WIP, atau barang jadi yang memiliki resiko kerusakan, kemudian ada yang hilang dan lain sebagainya. Itu transportasi berlebih. Berikutnya ada proses yang tidak sesuai atau inappropriate processing. Inappropriate processing ini meliputi semua aktivitas dalam proses produksi yang seharusnya itu nggak perlu ada, tetapi justru ada gitu. Dan ini biasanya terjadi bila peralatan produksi itu tidak terawat, kurang siap dipakai. Jadi ketika digunakan di tengah-tengah pemakaian itu dia berhenti atau konslet atau panas dan sebagainya, sehingga menghambat proses produksi. Kemudian berikutnya ada persediaan yang tidak perlu atau unnecessary inventory. Jadi bentuk berupa persediaan material, kemudian material yang di luar dari kebutuhan, jumlah yang kita butuhkan, kemudian barang jadi yang menambah pengeluaran dan belum menghasilkan pemasukan. Jadi kalau kita memproduksi misalkan order 100 tetapi kita produksinya 105 gitu ya, 5 itu yang masuk ke dalam unnecessary inventory gitu. Kemudian unnecessary motion, ini gerakan yang tidak perlu. Gerakan yang tidak perlu ini sebetulnya bisa ditimbulkan karena ya misalkan kita tadi di order 100 tetapi kita memproduksi 5, otomatis kan memerlukan tindakan untuk yang 5, sisa 5 ini tadi ya. Karena kan kalau 100 kita bisa langsung kasihkan kepada yang order lah. Kalau 5 ini ya otomatis memerlukan tenaga yang lebih untuk mengangkat, untuk memindahkan, untuk menyimpan dan sebagainya. Nah, itu unnecessary motion. Atau kalau misalkan proses produksi atau tahapan produksi dari bahan mentah sampai bahan jadi itu prosesnya terlalu panjang, tahapannya itu terlalu panjang. Nah, itu bisa masuk ke dalam unnecessary motion gitu. Padahal bisa diminimalisir ya. Nah, berikutnya adalah produk cacat atau rusak atau defect. Nah, untuk produk cacat ini sebetulnya tidak diharapkan sekali oleh perusahaan. Namun tidak mungkin untuk tidak terjadi yang namanya produk cacat ini. Tapi produk cacat ini untuk beberapa perusahaan itu tidak, karena mereka tidak bisa menghilangkan sama sekali, tetapi mereka memberikan kayak dispensasi atau toleransi, dan toleransi itu yang berbatas. Biasanya dalam satu kegiatan produksi atau satu proses produksi itu hanya dimaafkan berapa gitu. Tapi kalau misalkan proses produksinya itu nol defect atau nol produk cacat, biasanya akan mendapatkan bonus tersendiri. Tapi kalau ada produk cacat, apalagi yang lebih dari yang diizinkan, biasanya pasti akan ada punishment ya, akan ada hukumannya tersendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan defect. Oke, untuk
supaya lebih gampang apa ya istilahnya, lebih mudah untuk menghafal. Lean manufacturing itu terdapat 7 Ws. Apa sih 7 Ws? Adalah teamwork. T 1 transportation, I-nya inventory, M-nya motion, gerakan tadi, W-nya itu waiting, O-nya itu O1 over processing, proses yang berlebih, sama dengan over production, produksi yang berlebih. Yang terakhir adalah defect. Oke kawan, sekian dulu materi yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa kita ketemu lagi besok di Google Classroom ya. Jadi setelah ini saya akan sharing URL khusus video saya kepada PJMK yang bisa di-sharingkan kepada teman-teman sekelas yang lain, yang bisa kalian pelajari dan bisa kita bahas besok ya melalui Google Classroom. Untuk waktunya silakan untuk disepakati kapan besoknya. Kemudian atau nanti malam juga boleh kok, kalau mau kita diskusi nanti malam juga boleh, tapi di Google Classroom ya. Kemudian jangan lupa minggu depan kalian mempersiapkan, harus sudah jadi itu yang namanya tugas. Jadi ya PowerPoint aja ya, atau kalau nggak PowerPoint, tapi saya harap PowerPoint aja ya, yang bisa di share ke teman-teman dan juga saya, yang nanti kita bahas sama-sama. Oke, kita bahas sama-sama di minggu depan secara bergantian. Teknis dari tugas itu nanti seperti apa selanjutnya akan saya sampaikan nanti melalui PJMK. Oke, baiklah, terima kasih atas atensinya untuk hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.